Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Febria Lestari dengan NIM 2007574 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang gaya kepemimpinan. Terlebih dahulu, marilah kita ketahui apa itu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan, soal bagaimana mengambil satu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal. Leadership juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang-orang yang ada di bawah kita, yang menjadi pengikut kita, yang menjadi karyawan kita, pegawai kita, mempengaruhi orang-orang yang ada di lembaga secara keseluruhan agar mau mengikuti seluruh aturan main, mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Di dalam kondisi yang sebenarnya kadang-kadang kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin itu berdasarkan cara ia memimpin dalam konsep atau cara pandang kita mengenai dia siapa. Pemimpin yang bersangkutan dengan sendirinya. Kadang-kadang kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin itu dalam konsep atau cara pandang kita mengenai dia pemimpin yang bersangkutan dengan sendirinya, atau seseorang mungkin berbeda pendapatnya dengan orang lain, pendapat Anda dengan pendapat yang satunya lain mengenai seorang pemimpin, mengenai gaya, mengenai style of leadership yang diperankannya ini ternyata merupakan suatu ringkasan dari bagaimana sebenarnya seseorang perlu bicara soal style. Bagaimana seorang leader atau seorang pemimpin melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya, dan bagaimana pada akhirnya dia melihat, bagaimana setiap orang akhirnya melihat ketika dia yang bersangkutan, yang kita nilai sebagai seorang leader, tadinya berusaha memimpin, atau bagaimana mereka melaksanakan kepemimpinannya secara umum. Tapi persoalannya adalah, bukankah style itu melekat pada diri seseorang? Kalau memang melekat, apakah memang seseorang yang sangat demokratis maka stylenya all time selama dia memimpin? Pemimpin melaksanakan kepemimpinannya terhadap seluruh lingkungan lembaganya dengan style yang sama, dengan gaya demokratis, atau memang ada kategori lain, ada pemikiran lain? Bukan persoalan style yang melekat, tapi ini persoalan pilihan, tergantung apa yang kadang-kadang perlu diluruskan, bahwa tidak sekedar melekat style seseorang sehingga style selama ia memimpin dengan style kepemimpinannya, style of leadership atau gaya kepemimpinan itu dalam penerapannya bukan melaksanakan apa yang sudah menjadi style kita, tapi memilah, menentukan, menganalisis, menyesuaikan style itu dengan siapa orang-orang atau style dari mereka yang akan kita pilih, yang akan kita pimpin. Kalau ternyata mereka dengan konteks A5, maka harusnya style kita pilih Y-B dengan style melekat di kita yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian sinkron yang tepat. Jadi, keberhasilan dalam gaya akan muncul persoalan baik buruknya gaya style itu, apapun bentuknya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Semuanya sama-sama punya nilai positif, sama-sama punya nilai negatif,
tergantung saat kapan atau pada saat menghadapi siapa style itu digunakan. Jadi, akan amat sulit selalu orang yang dikasih otoriter, itokratik, itu jelek, selalu negatif. Orang yang selalu banyak perintah, maunya sendiri, kadang-kadang terlalu kaku, dianggap jelek pada ketika menghadapi orang-orang yang pemalas, yang sedikit perlu energi, lebih yang kadang-kadang harus diperintahkan, disuruh, maka otokratik justru paling tepat dianggap paling bagus. Terdapat 5 indikator. Yang pertama, kata Gibson adalah karisma. Karisma itu dari seseorang atau dari seorang adanya karisma dari seorang pemimpin. Hal ini akan sangat mempengaruhinya, akan mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahan, mempelajari seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin. Tidak semua orang memiliki, artinya adalah daya pikat daya tarik yang membuat orang, apakah secara fisik, secara batin, tanpa dia sadari muncul keseganan, selalu ingin mendengarkan, seperti satu ketidaksempurnaan kita lihat dari seseorang yang memimpin. Yang kedua adalah indikasi atau indikator. Mengukur gaya kepemimpinan seseorang atau gaya kepemimpinan yang kita punya, menurut Gibson adalah melalui pengaruh ideal atau ideal influence. Yang ketiga adalah inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahan menjadi memiliki inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Maka, syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin jika dikaji lebih jauh adalah keseluruhan hal baik yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu jujur, baik, bisa ditiru, konsekuen, memiliki komitmen yang tinggi, pintar, cerdas, mampu mengambil keputusan dalam waktu yang cepat, adil, dan dapat dipercaya. Yang keempat adalah intelligence stimulation. Intelligent stimulation adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini sebenarnya akan dapat menuntut bawahannya, membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikiran kreatif, berpikiran positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai materi tentang